Kabar Airlangga yang pandai dalam soal-soal agama dan ahli pedang ternyata terdengar di telinga Raja Dharmawangsa yang bertahta di Jawa Timur. Maka Raja Dharmawangsa pun berniat untuk menjadikan Airlangga sebagai menantunya. Bahkan tidak hanya itu, ia mengharapkan agar kelak Airlangga bisa menggantikan dirinya menduduki tahta sebagai Raja Medang di Jawa Timur. Niat Raja Dharmawangsa itu pun disambut baik oleh Pangeran Udayana yang merupakan ayah dari Airlangga. Terlebih setelah dijelaskan bahwa Airlangga kelak akan diangkat untuk menggantikannya sebagai Raja Medang di Jawa Timur. Pangeran Udayana sangat merasa senang karena hal itu berarti akan ada kelanjutan keturunan Empu Sindok yang bertahta di Jawa Timur dari pihak keturunannya. Dengan demikian, maka hubungan antara Raja Bedahulu dengan Raja Jawa tetap terjaga dengan baik. Pangeran Udayana lantas menginginkan agar Raja Dharmawangsa segera mempertemukan putrinya yang bernama Dewi Laksmi Anggraini dengan Airlangga. Pertemuan antara keduanya itu akhirnya berlanjut sampai ke perkawinan yang digelar di Istana Medang. Acara perkawinan mereka berlangsung sangat meriah. Rakyat Medang bergembira melalui pesta rakyat yang diadakan oleh pihak istana. Kedua pengantin tampak duduk bersanding dengan memakai pakaian berkebesaran para raja. Dengan dikelilingi oleh keluarga dan petinggi kerajaan Medang, semua tamu hadir pada acara itu merasa puas dengan iringan gamelan dan tarian khas istana. Para pelayan juga sibuk menyediakan hidangan yang lezat untuk para tamu undangan. Namun, di tengah-tengah acara pesta perkawinan yang berlangsung, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana yang terengah-engah masuk menghadap raja. Mereka melaporkan adanya penyerangan mendadak dari pihak musuh yang tak lain adalah prajurit dari kerajaan Sriwijaya. Mereka datang tanpa diundang, menyeruak masuk ke benteng istana dan membuat kekacauan di ibu kota. Prajurit Sriwijaya ini tidak sedikit jumlahnya. Semakin lama semakin banyak berdatangan. Prajurit Medang yang sebelumnya tidak siap, kini lari ke sana kemari mengambil senjata. Mereka kemudian memerangi prajurit Sriwijaya yang memaksa masuk ke benteng istana. Namun, apalah daya, kekuatan mereka kalah besar dengan prajurit Sriwijaya yang datang lengkap bersama para panglima perangnya. Hingga akhirnya mereka berhasil memasuki istana. Dalam peristiwa itu, banyak prajurit Medang yang gugur, baik di luar maupun di dalam istana. Prajurit Medang yang masih tersisa segera membentuk lingkaran untuk melindungi Raja Dharmawangsa beserta Pangeran Udayana dan para pembesar dari kerajaan Medang dan kerajaan Bedahulu. Akan tetapi perlindungan mereka sia-sia. Prajurit Sriwijaya bersenjata lengkap berhasil memporak-porandakan perlindungan mereka. Di tengah-tengah peristiwa itu, Raja Dharmawangsa mati terbunuh beserta para pembesar dari kedua kerajaan itu. Sementara Pangeran Udayana tidak diberitakan bagaimana nasibnya. Kemudian peristiwa tersebut dikenal dengan nama Pralaya atau pemusnahan. Usut punya usut, rupanya penyerangan prajurit Sriwijaya ke Istana Medang didalangi oleh Raja Wurawari, yakni raja dari kerajaan Luaram, sekarang kota Blora, yang juga merupakan sekutu dari kerajaan Sriwijaya. Raja Wurawari yang terkenal licik itu sebelumnya mendengar bahwa Raja Dharmawangsa akan mengadakan pesta perkawinan anaknya di Istana Medang. Karenanya ia menawarkan bantuan kepada Raja Sriwijaya sekaligus mengajak untuk serta-merta menyerang Medang sebagai pembalasan dendam atas Sriwijaya yang dahulu pernah diserang oleh Raja Medang. Raja Sriwijaya cukup cerdik dalam mengatur siasat penyerangan ke Istana Medang. Ia mengambil jalan lain, yakni dengan menjalin persekutuan dengan Raja Wurawari dari kerajaan Luaram
Jalan itu diambil mengingat bahwa prajuritnya bisa dipastikan kalah jika berperang sendirian melawan kerajaan Medang. Dengan menjalin persekutuan itu, maka penyerangan pembalasan dendam itu bisa berhasil. Penyerangan pembalasan itu bahkan mendatangkan malapetaka yang besar bagi kerajaan Medang. Istananya habis dibakar, para selir dibawa lari ke Sriwijaya, dan sebagian ada yang dibawa ke kerajaan Luaram untuk dihadiahkan kepada Raja Wurawari. Dengan demikian lenyaplah pusat pemerintahan kerajaan Medang. Dengan lenyapnya pusat pemerintahan kerajaan Medang, maka para raja yang semula tunduk kepada Raja Dharmawangsa sekarang berani memerdekakan diri. Mereka lebih senang berdiri membangun kerajaan sendiri daripada terikat dengan kerajaan lain. Maka muncullah sejumlah kerajaan kecil di daerah-daerah dekat ibu kota kerajaan Medang, serta beberapa daerah bekas wilayah kekuasaan kerajaan Medang. Tatkala penyerangan itu, Airlangga bersama Narotama dan beberapa petinggi kerajaan berdahulu lainnya berhasil meloloskan diri dari kepungan prajurit Sriwijaya. Pada waktu itu, ia baru saja menginjak usia 16 tahun. Ia baru saja menginjak usia 16 tahun. Dalam usia yang semuda itu, ia memiliki ambisi yang sangat kuat untuk bisa membalas dendam pada kerajaan Sriwijaya kelak ketika sudah dewasa. Ia kemudian lari ke hutan Wonogiri untuk bertapa sembari menyusun kekuatan dari para petinggi kerajaan pendahulu yang ikut lari bersamanya, serta para pendukungnya dari berbagai daerah wilayah kekuasaan kerajaan ayahnya.